Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221100, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya pada koneksi antar materi, mata kuliah, prinsip pengajaran, dan asesmen yang efektif, topik 4, yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap hasil proses pembelajaran, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi siswa. Oleh karena itu, sebagai guru, kita juga berperan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Lalu, bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yaitu yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran? Sebelum kita membahas hal tersebut, baiknya kita harus mengetahui mengapa perlu diciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama itu agar peserta didik atau siswa lebih mudah berkonsentrasi saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian, mengantisipasi munculnya rasa ketegangan dan ketakutan peserta didik saat belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, semangat belajar peserta didik akan lebih meningkat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Jadi, jika kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran, maka akan meningkatkan hasil proses pembelajaran dilihat dari kegiatan belajar yang lebih efektif, kemudian semangat belajar peserta didik yang meningkat, dan mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, di sini terdapat 5 aspek penting yang harus kita perhatikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama itu ada ekosistem, yang kedua ada guru, ketiga pedagogi, keempat kurikulum, dan kelima penilaian. Yang pertama yaitu terkait dengan ekosistem sekolah. Di sini berarti berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekolah. Ini saya menjabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama, sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang menyenangkan bagi siswa. Jadi di sini diharapkan sekolah itu dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, di sini kepala sekolah bertindak sebagai pemberi layanan. Yang keempat, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Di sini sekolah diharapkan dapat berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah demi menunjang proses pembelajaran lebih optimal. Kemudian yang terakhir yaitu ada keselarasan pendidikan keluarga dengan pendidikan di sekolah. Di sini sekolah dapat mengadakan kegiatan parenting yang diharapkan pada kegiatan ini untuk menyatukan persepsi antara pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu terdapat guru. Nah, di sini apa saja sih peran guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran? Yang pertama, di sini guru berperan sebagai ujung tombak program sekolah, karena gurulah yang paling dekat dengan peserta didik dan paling besar memberikan pengaruh kepada peserta didik. Kemudian, guru sebagai pemilik, pembuat, dan pelaksana kurikulum, sehingga di sini guru itu juga berperan dalam merancang proses pembelajaran di suatu instansi sekolah. Kemudian yang ketiga sebagai fasilitator sekaligus pengawas di lingkungan sekolah dan yang keempat yaitu untuk merancang metode pembelajaran yang variatif. Selanjutnya di sini ada pedagogi ya. Apa saja sih yang terkandung dalam pedagogi itu? Yang pertama, pedagogi itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi di sini diharapkan pembelajaran berpusat pada siswa, menciptakan kegiatan agar siswa menjadi lebih aktif.
Kemudian pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dikaitkan sebagai fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian, pendekatan dengan siswa dengan memberikan selingan kegiatan pembelajaran bisa digunakan menggunakan kuis atau ice breaking atau penayangan video motivator. Dan yang terakhir yaitu penugasan siswa disesuaikan dengan karakteristik siswa dan gaya belajar siswa. Selanjutnya di sini ada kurikulum. Nah, apa saja yang berkaitan dengan kurikulum? Yang pertama, kurikulum itu dirancang sedemikian rupa agar pencapaian-capaian pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian, sekolah dapat menyediakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan siswa. Jadi, diharapkan sekolah itu tidak hanya berfokus pada peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi juga peningkatan dalam keterampilan siswa, yaitu dapat dituangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan pembelajaran melibatkan fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terkait dengan penilaian. Nah, di sini penilaian apa saja yang diharapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama, di sini diharapkan dapat dilaksanakan asesmen atau penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang akan mereka ikuti. Kemudian ada asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif, dan yang terakhir ada penilaian diri dan teman. Penilaian diri dan teman itu berkaitan dengan penilaian sikap. Jadi diharapkan siswa itu dapat mengetahui kemampuan keterampilan apa saja yang sudah mereka miliki, kemudian dia juga bisa menilai terkait dengan sikap atau keterampilan yang teman-teman mereka miliki. Selanjutnya, di sini terdapat kasus aktual yang mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran metode PBL atau Problem Based Learning dan PJPL atau Project Based Learning. Kemudian pemanfaatan teknologi sebagai fasilitas pendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada penataan ruangan kelas yang nyaman dan bersih. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan dengan dilaksanakan kuis untuk meningkatkan minat siswa. Kemudian di sini terdapat kasus aktual yang kurang mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah yang tidak tenang, artinya dalam kondisi suasana, kemudian keamanan sekolah itu kurang terjaga. Yang kedua, adanya tindak perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kemudian keterbatasan fasilitas pembelajaran dan kurangnya kualitas guru dalam mendampingi proses pembelajaran. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi yang dihadapi untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Untuk tantangannya itu sama dengan hal-hal yang kurang mendukung tadi, yaitu ada lingkungan sekolah yang tidak tenang, kemudian adanya tindak perundungan atau bullying, keterbatasan fasilitas pembelajaran, dan kurangnya kualitas guru dalam mendampingi proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya yang dapat diberikan, yang pertama memberikan keamanan bagi sekolah. Jadi, ketika sekolah itu berada di lokasi misalnya di pinggir jalan raya, itu sekolah bisa memberikan eee, keamanan yang lebih ketat, kemudian memberikan ruangan-ruangan yang sekiranya itu dibangun tidak dekat dengan jalan raya agar peserta didik atau siswa itu merasa lebih nyaman, tenang dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, itu memberikan sanksi tegas bagi pelaku bullying atau perundungan. Nah, di sini sekolah harus bertindak tegas ketika ada korban atau pelaku bullying.
Untuk pelaku harus diberikan sanksi, kemudian untuk korban di sini diberikan perlindungan dan pencegahan bagi timbulnya korban-korban perundungan atau bullying lainnya. Dan yang keempat yaitu menyediakan alternatif pembelajaran yang variatif jika fasilitas kurang mendukung. Nah, memang kita ketahui bahwa tidak semua sekolahan itu memiliki fasilitas yang mencukupi untuk proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, guru harus dibekali keterampilan agar mereka lebih kreatif untuk menciptakan proses pembelajaran yang variatif dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari pemahaman saya terkait menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran, yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran dapat diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini saya menuliskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu mampu memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik atau siswa tersebut. Kemudian guru diminta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang proses pembelajaran agar siswa itu lebih merasa senang dan nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi ruang kelas saja, tetapi juga berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana kegiatan itu dapat berjalan dengan nyaman sehingga siswa itu merasa nyaman berada di sekolah dan capaian pembelajaran itu dapat dicapai dengan optimal. Demikian pemaparan hasil belajar saya pada koneksi antar materi, mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif pada topik 4 yaitu berkaitan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.